Pria muda ini hanya mengantar paket, namun tanpa sengaja memicu sistem keamanan tertinggi perusahaan. Karena paket akan segera lewat waktu. Agar tidak didenda karena keluhan, dia harus bertaruh nyawanya. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Untungnya, pria muda itu berhasil melewati sistem keamanan dengan lincah. Saat pria muda membuka pintu ruang rapat perusahaan, Wakil Presiden langsung mendesak. Hari ini dia ingin menjatuhkan posisi direktur wanita itu. Di seluruh gedung dipasangi berbagai sistem keamanan tingkat tinggi. Tak disangka, malah dijebol oleh seorang kurir kecil. Namun pria muda tak punya waktu untuk memperhatikannya. Harus segera menemukan penerima paket, direktur wanita, agar dia menandatangani paket tersebut. Karena dia akan dikeluhkan karena keterlambatan. Bulan ini dia tak punya uang untuk membeli kado ulang tahun untuk putrinya. Namun direktur wanita yang hampir kehilangan segalanya. Saat ini tidak punya waktu untuk urusan kecil seperti paket. Biarkan pria muda menunggu di pintu sampai semuanya selesai. Pada saat itu, pria muda menyadari bahwa direktur wanita sedang dalam masalah. Agar dia segera menandatangani. Pria muda mengatakan asalkan dia menandatangani, maka semua masalah di depannya bisa diselesaikan. Hal ini membuat semua orang di ruangan merasa bahwa dia gila. Karena saat ini direktur wanita tidak hanya mendapatkan gerbang deklarasi kekuatan teratas global, undangan makan malam kenaikan naga di kota Jiang, proyek investasi mengalami kerugian miliaran, maka Dewan Direksi memutuskan untuk menggulingkannya. Tidak disangka pria muda malah mengatakan bahwa hal-hal tersebut sangat mudah. Tidak hanya bisa menggantikan kerugian miliarannya, tetapi juga membantunya mendapatkan undangan makan malam. Hal ini membuat CEO wanita tiba-tiba penasaran dengan identitasnya. Langsung memberikan pria muda 10 detik untuk meyakinkannya. Saran pria muda saat itu malah diejek tanpa belas kasihan oleh semua orang. Asisten bahkan mengatakan jangan sembarangan bicara jika tidak mengerti. Kalau ingin perusahaan mereka bangkrut, katakan saja. Proyek sebesar itu bahkan tidak cukup untuk menanamkan seluruh perusahaan mereka. CEO wanita langsung percaya pada perkataan pria muda. Karena selain bangkrut, dia tidak memiliki pilihan lain. Langsung memerintahkan asisten untuk melakukan seperti yang disarankan pria muda. Wakil Presiden tertawa lebar melihat situasi tersebut. Langsung ingin mengucapkan terima kasih pada pria muda. Ketika dia menjadi direktur, dia akan meminta pria muda menjadi penjaga keamanan. Memberinya gaji 3.800 dengan fasilitas makan dan tempat tinggal. Pria muda dengan susah payah membuat CEO wanita menandatangani paket. Menghindari denda atas keluhan. Pria muda baru saja keluar rumah ketika menerima telepon. Namun mengetahui bahwa gajinya di lokasi kerja bermasalah. Menunggu dia tiba di lokasi, baru melihat semua rekan kerja terluka parah berlutut di tanah. Barulah dia tahu bahwa pewaris kaya kesal karena kemajuan proyek mereka lambat. Setelah memukuli mereka, dia juga menahan seluruh gaji mereka. Menyuruh mereka berlutut sampai dia puas baru membayar gaji. Suara keributan di luar seketika membuat pewaris kaya kesal. Keluar dari mobil. Dari mobil juga turun istri si pemuda. Wanita itu tidak menyembunyikan lagi setelah si pemuda mengetahuinya. Mengungkapkan bahwa dia sudah muak dengan dia. Kurir ini tidak bisa memberikan apapun pada dirinya sendiri. Namun pewaris kaya membantunya mendapatkan investasi 1 miliar dari Suan Yuan Gate, dan mengeluarkan perjanjian perceraian yang selalu dibawanya. Setelah melihat jelas wanita itu, si pemuda tidak ragu-ragu. Dengan tegas setuju untuk menandatangani perjanjian perceraian, dan memberitahu istrinya, investasi 1 miliar dari Suan Yuan Gate tidak akan terwujud. Istrinya menganggapnya marah karena ketidakmampuannya, namun tidak tahu bahwa pria yang telah hidup bersamanya selama 8 tahun. Sebenarnya adalah pemimpin Suan Yuan Gate, Suan Di, karena kekuatannya yang begitu besar pada masa lalu, menghancurkan pilar naga sejati, mempengaruhi negara Dacia, terpaksa bersembunyi di dunia, dan alasan si pemuda rela menjadi beban bagi keluarga mereka. Karena 8 tahun yang lalu dia secara tidak sengaja mengonsumsi racun naga dan kehilangan akal sehat, memaksa memiliki seorang wanita, dan membuatnya melahirkan seorang putri untuknya, sehingga dia selalu merasa bersalah terhadap istrinya. Kemarin dia menemukan tongkat naga sejati muncul kembali. Maka dia bersiap untuk merayakan ulang tahun putrinya di hotel mewah di kota. Merayakan ulang tahun besar putrinya. Sambil secara tidak sengaja mengungkapkan identitasnya dan kembali ke dunia persilatan. Dan meminta bawahannya untuk menyiapkan minuman 10 kali lipat untuk istrinya. Ingin memberikan kejutan untuk istrinya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa hal ini malah menjadi alasan istrinya mengkhianatinya. Sementara di sisi lain, CEO wanita percaya pada perkataan pemuda itu. Menerima kabar baik dari sekretarisnya, memberitahunya bahwa kali ini tidak hanya mendapatkan kembali uang yang sebelumnya rugi, tetapi juga telah menjalin hubungan dengan Suan Yuan Man. Dia segera merasa bahwa kurir kecil yang memberinya saran saat itu tidak biasa. Namun ketika dia mendengar dari mulut sekretarisnya, pemuda itu hanyalah beban bagi keluarga perusahaan kelas 3, dan juga tidak disukai oleh keluarga mereka. CEO wanita segera memerintahkan sekretaris untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untuk putri pemuda itu. Dan dengan penuh harapan menantikan pertemuan berikutnya dengan pemuda itu. Saat itulah pemuda itu masuk. Gadis kecil melihat ayahnya datang, segera berlari mendekat dan memeluknya.
Keluarga dari pihak istri melihat pemuda datang. Mereka tidak hanya tidak menyambut pemuda, malah bersama-sama mengolok-olok pemuda dengan keturunan kaya. Mengapa kamu datang? Saya dengar hari ini adalah ulang tahun Putri Mer. Saya datang untuk memberinya hadiah. Jika anak perempuanku masih hidup, dia juga seharusnya seumur seperti itu. Kamu dipanggil tuan-tuan, kan? Sangat lucu. Ini untukmu. Ayah. Terima kasih, Tante. Namanya apa, Tante? Panggil kakak. Saya mendengarkan ayah saya. Terima kasih Bibi. Kamu Suan. Benar-benar tidak terlihat. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Ternyata kamu mengandalkan paha dari CEO perempuan Cloud Group. Mendapat masalah besar. Totalnya Su. Semua orang memanggilmu Ratu Kota Jiang. Sungguh satu panah lebih baik dari 100 pintu. CEO perempuan nomor 1. Sekarang tampaknya tidak peduli sama sekali. Malah membuang waktu di atas sampah seperti ini. Kamu berani memukul saya. Wanita seperti kamu dengan pandangan sempit. Tidak akan pernah tahu kehilangan Mer. Apa maksudnya? Siang hari membawa, malam hari mengirim paket. Sampah yang begitu angkuh. Apa yang bisa dia lakukan? Ya, karena mantan istri kamu meremehkan kamu seperti ini. Lebih baik datang ke perusahaan saya. Selama kamu setuju, saya bisa memberikanmu 50% saham. CEO, jangan tergesa-gesa. Saya percaya pada intuisi saya. Mer, bagaimana kabar? Maaf, saya tidak tertarik. Totalnya Su, Anda adalah aset Tianjin, ratu bisnis di kota Jiang. Karena sampah ini begitu tidak menghargai, mengapa harus membuang waktu di atasnya? Saat saya berbicara, belum giliranmu bicara. Sialan pelacur. Saya memanggil musuh total, kamu merasa dihormati ya? Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Nah, dengarkan baik-baik. Sekarang aku adalah bagian dari keluarga Suan Yuanmen. Satu kata saja, akan membuat perusahaan awanmu meninggalkan Jiang Cheng. CEO, tenanglah sedikit. Suan Yuanmen bukanlah lawan yang bisa kita hadapi. Namanya siapa, Tante? Namun, di masa lalu, dalam daftar pemeriksaan global, keberadaan menakutkan di peringkat kedua. Yesuan, apakah kamu melihatnya? Bahkan Ratu Jiang Cheng, Su Qinhan, tidak berani menyinggung beberapa orang. Zhou Shao yang menjadi andalan. Kamu salah. Seperti semut seperti dia. Tidak pantas di mata kami sama sekali. Sampai saat ini, kamu masih berbicara sembarangan seperti ini. Aku sebenarnya pikir, kamu hanya tidak ambisius. Kepentingan dan ketenaran rendah. Tidak terduga, kamu tidak bisa menerima dampak dari perceraian kita. Menjadi gila dan berbicara sembarangan. Endapan di dalam tanah. Apa haknya meremehkan Zhou Shao? Mama, jangan marahi papa. Baiklah, lihatlah kamu. Anak haram ini, suara Hatsune. Dia adalah wanita dalam hatimu. Tidak pantas menjadi seorang ibu sama sekali. Mama, anak haram ini, jika itu yang aku ambil, maka aku sudah cukup membesarkannya. Kamu bilang apa? Yang diambil kembali? Tidak mungkin, tahi lalat ini. Hanya anak perempuanku yang akan memiliki. Suara Hatsune, kamu jelaskan semuanya padaku. Dari mana sebenarnya dia berasal? Mama, katakan padanya. Aku akan memberitahunya satu kata. Semua merasa jijik. Karena Meng Yao sudah bicara, maka aku juga tidak akan menyembunyikan darimu. Dahulu aku pikir, kamu adalah sosok besar yang luar biasa, untuk membuat Meng Yao menikah denganmu. Bahkan sengaja dari tumpukan sampah, mengambil anak haram ini kembali. Tidak terduga, kamu hanyalah sampah, mencemarkan nama baik keluarga saya selama 6 tahun. Tidak mungkin, dahulu mencari seseorang untuk mengesahkan. Sepertinya dia adalah putri kandungku. Begitu katanya, 6 tahun yang lalu, bukan kamu yang terlibat dengan saya. Apakah kamu mengatakan bahwa orang 6 tahun yang lalu adalah kamu? Apakah orang 6 tahun yang lalu adalah kamu? Orang-orang di Hotel Yunque adalah kamu? Bagaimana kamu tahu tentang Hotel Yunque? Bagaimana kamu tahu tentang Hotel Yunque? Apakah orang 6 tahun yang lalu itu kamu? Tuan, adalah putriku. Putri, sudah 6 tahun. Saya untuk grup. Muncul dengan kemegahan. Di keluarga Chu kalian bekerja keras. 6 tahun. Pada akhirnya. Namun itu adalah mimpi buruk. Menjadi wanita sejati. Wanita yang terluka olehku. Menderita selama 6 tahun. Hari ini, saya akan mengambilnya kembali. Semua yang dimiliki keluarga Chu kalian. Kamu,